dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama teman-teman, kami percaya oleh kebaikan-Mu, dan kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Kau berkati ya Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih ya untuk kelasnya. Buah Kanaksen, Robi Tori Kardiman. Ada Bu. Luis Bona. Ada Bu. Francisca Katia. Ada Bu. Elvira Wiati. Ada Bu. Henry Deki. Ada Bu. Alfonsius. Ada Bu. Itu semua ya? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Baik, materi kita pada hari ini berkenaan dengan hak dan kewajiban warga negara. Di sini Ibu menggunakan media pembelajaran, media gambar dan PPT. Untuk metodenya Ibu menggunakan metode diskusi, sedangkan model pembelajarannya picture and picture. Di sini kalian kan sudah kelas 12, pasti sudah mendapatkan materi tentang hak asasi manusia di kelas sebelumnya, yaitu kelas 11. Pada materi kelas 12 pertemuan pertama kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Mungkin sudah ada yang mengetahui tentang hak dan kewajiban, namun sebelum kita masukin materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, siswa diharapkan untuk memahami tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa diharapkan untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat memahami dua poin ini ya. Baik, langsung saja kita kepada pembelajarannya. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa pada kelas 11 kalian telah mempelajari tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang di kelas 12 kalian belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Di situ ada pertanyaan, apa itu hak? Ada yang bisa membantu Ibu? Silakan. Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Ada lagi? Saya Bu. Hak untuk hidup yang dibawa manusia sejak lahir. Sejak lahir. Kalau Ibu katakan, Ibu beri contoh ya. Ibu mengajar di kelas ini. Kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu. Kemudian kalian akan mendapatkan nilai dari Ibu. Itu bisa dikatakan hak atau suatu kewajiban kalian? Hak. Kewajiban dan juga. Kalau Ibu katakan hak itu milik kepunyaan. Jadi, hak itu adalah milik kepunyaan kalian yang sudah melekat pada kalian sendiri. Nah, sekarang kewajiban. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kewajiban. Ada yang bisa bantu Ibu? Keharusan. Keharusan. Wajib. Hak kalian sebagai siswa, sebagai pelajar apa? Belajar. Kalau hak kalian di keluarga, bisa bantu Ibu menjawab? Bersih. Kalau seandainya kalian menjaga nama baik keluarga, itu sudah melakukan kewajiban kalian bukan? Ya kan? Menjaga nama baik keluarga itu sudah masuk dalam kewajiban kalian. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini pengertian hak dan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak itu adalah milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan dan sebagainya. Jadi, hak itu dan milik kepunyaan kalian dan kewenangan kalian sudah ditetapkan di dalam undang-undang. Tadi ada yang ditetapkan hak untuk hidup. Ini ada di hak untuk hidup. Kemudian seperti dicontohkan
pendidikan itu ada diatur dalam undang-undang. Salah satunya pasal 31 ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan keharusan. Jadi ibu katakan tadi benar yang dikatakan ini bahwa kewajiban itu adalah keharusan yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka akan terjadi adanya kasus. Itu akan dibahas nanti pada pertemuan kedua, kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Namun kita di sini hanya fokus saja untuk ada pengertian tentang hak dan kewajiban. Menurut Jatinegoro, hak adalah suatu untuk menerima atau melakukan sesuatu semestinya yang diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban menurut Jatinegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain. Jadi maksud di sini menurut teori Jatinegoro, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima karena itu sudah milik kepunyaan kita, tidak boleh diganggu ataupun diambil oleh orang lain. Makanya adanya kasus tentang pelanggaran hak dan kewajiban itu karena tidak seseorang itu tidak menerima hak dan kewajiban itu dengan baik. Jadi terkadang ada pihak tertentu yang menyalahkan wewenangnya tentang menggunakan hak itu. Kemudian menurut Jatinegoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Jadi, kenapa beliau mengatakan itu adalah beban? Karena di sini dikatakan di menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, kewajiban itu adalah keharusan yang harus dilakukan kita. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan tersebut. Ya enggak? Oke, seperti membayar pajak. Jadi mau tidak mau kita harus membayarnya kan? Kemudian contoh lain, kayak di sekolah, kita harus mematuhi peraturan dan tertib di sekolah. Jadi itu sudah ada ketentuannya, sudah ada aturannya. Jadi mau tidak mau kita harus mentaati peraturan tersebut. Lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang warga negara. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita membahas warga negara. Apa sih warga negara? Ada yang bisa bantu Ibu? Warga negara. Masyarakat. Misalkan seperti apa yang bisa dikatakan warga negara? Kalau masyarakat asing bisa dikatakan sebagai warga negara bukan? Tidak. Jadi banyak kekeliruan masyarakat asing itu bisa dikatakan sebagai warga negara. Tapi di sini dalam arti sempitnya warga negara itu mengandung arti sempit ya. Di sini hanya mengatur tentang warga negara tersebut. Misalkan warga negara Indonesia hanya mengatur tentang masyarakat dan penduduk Indonesia. Lain lagi kalau misalnya warga negara asing. Nah, di sini ada yang namanya warga negara asing atau masyarakat asing atau dengan lain penduduk asing. Nah, ada yang mengatakan penduduk asing itu bisa juga dikatakan sebagai warga negara. Akan tetapi kalau sudah disahkan oleh undang-undang, seandainya nih Kak Francisca warga negara asing, tapi mau tinggal di Indonesia. Nah, itu bisa dikatakan sebagai warga negara, tapi kalau sudah memenuhi aturan dan syaratnya, ada syaratnya. Nah, untuk syaratnya, Ibu akan bahas tentang asas kewarganegaraan. Di sini ada beberapa asas kewarganegaraan. Ibu akan singkat saja menjelaskan hal tersebut karena di pertemuan di kelas 11 saya sudah membahas tentang kewarganegaraan. Nah, di sini yang Ibu bahas hanya pengertian dasarnya asas kewarganegaraan. Di Indonesia itu ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama, asas jus soli. Ada yang masih ingat apa itu asas jus soli? Jus soli. Kemudian itu asas jus soli
dilahirkan di Indonesia. Bisa saja itu kan berdasarkan keturunan. Nah, kalau di Amerika itu kan bisa menganut asas campuran. Tapi kalau di Indonesia hanya berdasarkan satu asas saja, hanya satu kewarganegaraan. Tetapi kalau negara Amerika itu bisa berdasarkan 2 kewarganegaraan. Jadi untuk berdasarkan keturunan itu bisa saja berdasarkan ketika responden itu sudah berumur, abang itu sudah berumur 17 tahun, nanti bisa mengajukan hak kewarganegaraannya, apakah memilih kewarganegaraan ibunya atau berdasarkan bapaknya Amerika Serikat. Seperti itu. Kemudian ada juga asas campuran dan asas perkawinan. Nah, untuk berdasarkan perkawinan itu tergantung daripada misalkan Yeki menikah dengan orang India, menikah dengan orang Korea, gitu kan? Nah, di sini bisa memilih asas kewarganegaraannya, apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara Korea. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Makanya ibu katakan ketika ada warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia bisa, tapi sudah disahkan oleh undang-undang. Jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah ngantuk, silakan berdiri dulu. Siapa yang ngantuk tadi? Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ya. Sedikit lagi materinya. Nanti kita akan ada permainan. Jadi siap-siap. Kita lanjutkan ya. Di sini ada, tadi kita telah membahas pengertiannya. Nah, sekarang ada contohnya. Contoh hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ibu ada 3 contoh. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Itu terdapat di 28D ayat 1. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi siapapun dia, dari manapun dia berasal, dari kaya ataupun miskin, di sini semuanya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi di sini sudah dijelaskan, sudah sangat jelas bahwa pada 27 ayat 2, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu 31 ayat 1 seperti yang dikatakan tadi, bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran seperti kalian sekarang. Jadi seorang siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari seorang guru. Kemudian contoh kewajiban warga negara Indonesia. Di sini ada 2 contohnya, secara vertikal dan horizontal. Nah, secara vertikal yaitu kewajiban melakukan pembelaan negara dan menaati hukum yang berlaku. Di sini garis bawahi pembelaan negara, bahwa setiap warga negara itu berhak membela warga negaranya. Kemudian secara horizontalnya kewajibannya untuk menghormati hak asasi orang lain. Jadi di sini karena kita orang Indonesia, berbagai macam suku, agama dan ras, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Jadi ketika kita di sekolah maupun kita berbeda agama, suku, ras dan sebagainya, kita wajib menghormati hak asasi orang lain, karena orang lain juga mempunyai hak asasi. Kita juga punya, dan orang lain juga akan menghargai kita. Jadi seperti itu. Ya, materi dari Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tadi Ibu menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak tadi yang untuk saya. Yang kedua sama ketiga ini, setiap yang kedua itu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kemudian yang ketiga ini, setiap warga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan di sini, setiap
setiap warga negara kan berhak mendapat atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali di luar sana orang-orang yang belum bisa memiliki kehidupan yang layak. Contohnya masih ada yang tidur di jalanan gitu ya, jadi masih banyak. Nah, bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi tersebut gitu. Jadi menurut Ibu bagaimana? Jadi yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Nah, yang mau saya tanyakan di sini berhak setiap warga atau negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Ada di suatu tempat atau di Indonesia khususnya banyak sekali orang-orang atau warga setempat putus sekolah misalnya karena dari faktor ekonominya tidak mendukung gitu. Nah, jadi di sini bagaimana juga pemerintah menyalurkan atau menyuruh atau pokoknya menyekolahkan supaya warga atau seseorang tersebut bisa mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Jeki. Pertanyaannya tepuk tangan untuk Jeki. Jadi Ibu sangat senang ketika ada yang bertanya. Berarti menyimak yang penjelasan Ibu ya. Di sini pertanyaan Saudara Jeki berkaitan dengan upaya pemerintah tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak setiap masyarakat. Sementara di sini di pasal 27 ayat 2, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tapi kenyataannya dan realitanya banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan kehidupan yang layak, bukan? Nah, di sini upaya pemerintah salah satunya untuk sekarang pemerintah mencoba terobosan terbaru yaitu memberikan bantuan. Walaupun itu pada umumnya itu sasarannya belum tepat, banyak sekali yang belum tepat. Nah, bagaimana kita sebagai kaum intelektual, tentunya sebagai ibu, sebagai pendidik, kemudian kalian sebagai siswa atau peserta didik, memberikan satu contoh kepada masyarakat, misalkan yang belum mendapatkan belum punya pekerjaan dan sebagainya. Nah, di sini upaya pemerintah yang pertama itu memberikan terobosan kepada masyarakat memberikan berupa bantuan. Kemudian sekarang ini bukan hanya bantuan berupa sembako, tapi ada juga yang kalau bantuan itu berupa rumah dan sebagainya. Nah, terlepas itu apakah semuanya itu tercakup atau tidak, ya kita tidak bisa tidak bisa menyalahkan sebetulnya kepada pemerintah karena kita mengingat bahwa jumlah warga negara Indonesia itu sangat banyak. Kemudian tentunya upaya pemerintah itu sudah sangat baik, melakukan terobosan misalkan memberikan bantuan berupa sembako dan rumah kan seperti itu. Nah, itu jadi seperti itu untuk upaya pemerintahnya. Kemudian yang menanggapi yang pertanyaan kedua, anak-anak yang masih banyak putus sekolah. Nah, di sini setiap warga negara kan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Di situ sudah tercantum di pasal 31 ayat 1. Terlepas lagi, pemerintah itu sebenarnya sudah mewajibkan 12 tahun belajar. Kalau pada periode kementerian tahun yang sebelumnya itu sebenarnya 9 tahun. Tapi pada tahun periode terbaru ini sudah diwajibkan bahwa 12 tahun wajib belajar. Nah, dari situ sebenarnya sudah merupakan upaya terobosan dari pemerintah untuk memberatakan pendidikan. Nah, terlepas lagi apakah masyarakatnya itu melaksanakan atau tidak, terkadang ada masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting. Kemudian apalagi seorang perempuan, misalkan hanya pun juga akan kembali ke dapur. Seperti itu beranggapan masyarakat. Nah, bagaimana kalian sebagai seorang siswa belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian menggunakan hak kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian punya kesempatan itu harus menggunakan hak kalian dengan sebaik-baiknya dan memberikan contoh kepada masyarakat supaya masyarakat itu bisa
termotivasi juga daripada kalian sebagai siswa yang menggunakan hak kalian dengan baik. Lanjutkan. Nah, Ibu sudah menjelaskan. Nah, sekarang tugas kalian adalah karena itu menggunakan model pembelajaran itu individual. Jadi kalian wajib mengerjakan tugas ini ya. Kalian bentuk 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Silakan bentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk mengerjakannya. Jadi tadi Ibu sudah membahas pengertian hak dan kewajiban, kemudian contoh hak dan kewajiban. Nah, di situ silakan kalian analisis gambarnya. Gambar tersebut silakan isi di kertas yang diberikan. Jadi kan setiap warga negara kan berhak menentukan dirinya. Jadi ini mana ya? Benar-benar. Benar ya? Udah tahu lah ya, tahu. Kembali dalam Kan yang sudah selesai maju ke depan, tekan hasil diskusinya. Yang terakhir menegaskan ya. Gambar tersebut termasuk ke dalam bidang hak warga negara, sebab gambar tersebut menggambarkan proses atau situasi siswa sedang mendapatkan pengajaran dari gurunya. Jadi hal tersebut termasuk ke dalam hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Silakan tunjukkan gambar. Yang di belakang koreksi benar atau tidak itu termasuk apa tadi? Hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan benar atau tidak? benar. Nah, tepuk tangan ya untuk silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2. Baik. Jadi saya akan menjelaskan gambar ini merupakan gambar kewajiban warga negara karena bendera ini merupakan sekaligus merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan, karena di sini terdapat beberapa pahlawan atau orang-orang yang memberi hormat kepada bendera ini dan memegang bendera ini merupakan tanda bahwa bendera ini adalah merupakan lambang negara kita. Jadi seperti itu. Lagi, itu termasuk hak atau kewajiban warga negara? Jadi gambar ini merupakan kewajiban warga negara dikarenakan di sini adalah bendera ini didapatkan dengan cara melalui perjuangan para pahlawan. Oleh sebab itu kita sebagai warga negara yang hanya belajar atau menggunakan pulpen atau pensil untuk menghormati bendera tersebut. Benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Seperti yang kita lihat di sini adalah gambar apa nih? Ada yang tahu gambar apa? Nah, ini ada gambar pemilu ya. Jadi pemilu ini yang diadakan setiap 1 kali dalam 5 tahun. Gitu. Nah, dari gambar di atas
merupakan adanya kegiatan tentang pemilu yang dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, di mana warga negara berhak menentukan pilihannya, dan kemudian kewajibannya adalah wajib memilih menentukan pemimpin di suatu daerah, misalnya kayak di kabupaten atau di kecamatan atau di desa. Oke, benar atau tidak? Benar. Oke, kita ya. Nah, untuk kesimpulan kita menjadi pada hari ini, hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang harus dijalankan selaras dengan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus dijalankan dengan selaras, sehingga dapat mewujudkan setiap warga negara yang memiliki tanggung jawab yang baik dan dapat menjadi warga negara yang semakin mandiri dan semakin menaati setiap aturan yang ada pada masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat yang optimis dan kreatif. Sekian dari Ibu.